إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam yang telah Dia berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada makhluk yang paling agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Wa qala Sabit al-Bunani radhiyallahu anhu. Berkata Sabit al-Bunani, beliau ini termasuk tabi'in, termasuk muridnya Anas bin Malik. Kata Sabit al-Bunani, wa nahnu wuqufun bi jibali Arafata is aqbala syabbani alaihima al-abad. Kami sedang wukuf di Gunung Arafah. Gunung Arafah itu Jabal Rahmah. Kami wukuf di Gunung Arafah, yaitu Jabal Rahmah. Is aqbala syabbani, tiba-tiba datang dua orang pemuda. Alaihimal abaul qatawani, atas dua pemuda tadi memakai abah. Abah artinya kisah unwasi masyrukun minal amam bila kumain. Abah itu pakaian yang luas, bagian depan bebalah sampai ke bawah, tapi ada lengan panjang, Jangan lengannya panjang itu jubah. Bajunya panjang dari bawah sampai ke bawah. Bagian depan kebalah, sama tangan disindik. Itu apa? Nah, begitu datang dua pemuda tadi, faqala ahaduhuma lil akhar, berkata salah satu keduanya bagi temannya yang satunya, ya Habib, hai kekasih. Saking akrabnya mereka berteman, ketika bertemu temannya, ya Habib, hai kekasih. Fajabahul akhar, menjawab akan dia oleh temannya yang satu tadi. Ujar kawannya yang satu tadi, labbaik ya muhibbu. Pun bahasa kitanya. Ini kata-kata lembut, jawaban yang lembut. Kalau bahasa kita pun, labbaik ya muhibbu. Kalau berkata ahaduma, salah satu keduanya, yaitu yang pertama tadi, ala tara alladhi tahababna fihi wa tawadatna lahu yu'adzibuna. Ala tara, apa pandangan engkau? Apa pendapat engkau? Alladzi tahabbabna fihi, akan orang yang saling mencintai kita pada itu orang. Wa tawaddatna lahu, dan saling kasih sayang baginya. Apakah kurang nang kita cintai tadi yu'adzibuna, ma'azab akan kita?
uja dua nang berteman tadi. Kawan puna. Pendapat ikam kayak apa? Orang yang selama ini kita cintai, kita sayangi, apakahnya purun mazhab kita? Nah, sebelum kawannya menjawab, pasami itu sautan wahwa aku mendengar suara, timbul suara, orangnya kada terlihat. Hatib suara ada orangnya kada terlihat. Mendengar suara wahwa suara tadi berkata naam ya. Kalau orang yang selama ini kita cintai, kita sayangi, inya kada purun mazhab kita. Lai saya palu dalik, dia tidak berbuat yang demikian itu, demikian ta'zib, menyakiti atau mazhab. Nah kayak itu juga artinya kalau kita cinta kepada Allah, kalau kita sayang kepada Allah sampai mati, Allah kada purun mazhab kita. Andaikan kesalahan kita banyak, Allah ampuni. An-niyatu saminah yanwi la'allahu yusadifu akhan billah. An-niyatu saminah, niat yang ke-8. Bila kita nih ke masjid, yanwi dia berniat la'allahu, barangkali dia yusadifu akhan billah, menjumpai atau bertemu saudara billah. Itu jadi istilah akhan billah, saudara billah. Maksudnya kita punya saudara yang suka menasihati kita karena Allah. Kita punya saudara yang suka menegur kita karena Allah. Kita punya saudara yang dia suka memberi kita, menolong kita karena Allah. Bukan tujuan lain. Itu akhun billah karena. Nah tujuan kita ke masjid salah satunya niat yang ke-8, harapan barangkali kita berjumpa dengan akhun billah. Tapi doakah dia mengambil faidah dengan saudaranya tadi. Kan bila bertamuan akhun billah, kau minta nasihat, kau minta pendapat, kau minta doa dan sebagainya. Liyam pahu ayyam hayatihi, supaya memberi manfaat akhun billah tadi akan dia di hari-hari masa kehidupannya. Dan wa yashfa'alahu, supaya memberikan syafaat akhun billah tadi baginya ilallah, kepada Allah ba'da wafatihi, setelah wafatnya. Kan tujuan orang-orang ke masjid ini mesti tujuannya bagus-bagus, nak sembahyang, nambah ibadah. Jadi harapan kita barangkali kita ini berjumpa, bertemu dengan akhun billah tadi. Kawan yang benar-benar menyayangi kita karena Allah, menasihati kita karena Allah, menegur kita karena Allah, bila membantu karena Allah. Nah niat yang demikian termasuk niat yang dianjurkan oleh syariat kita. Kita ini perlu dengan akhun billah itu. Apalagi kita punya guru sudah meninggal, orang tua yang menasihati sudah meninggal. Nah kita memerlukan akhun billah. Kadang kita ini kan data kontrol aib kita, orang lain melihat. Nah akhun billah ini kawannya memadahkan. Kadang kita ini merasa benar pada aib. Kita ini punya akhun billah, kamu
membujurakan nya kau menagur kita menang bukan akun billah nya kada menagur ini bisa kada wani dia menagur. An-niyatut tasiyah, niat yang ke-9. Yanwi intizaran nuzulir rahmah min indillah. Berniat seseorang tadi menanti, menunggu turunnya rahmat dari sisi Allah. Salah satu niat kita ke masjid itu menunggu turunnya rahmat Allah kepada kita. Menunggu turunnya berkah keampunan dari Allah. Fayahsulu fi jumlati man yagsyahum dzalik, maka hasillah pada golongan orang-orang yang meliputi akan mereka dzalik dan demikian rahmat Tuhan tadi. Nah, kalau kita berada di masjid dan kebetulan rahmat Tuhan turun di situ, nah berarti kita termasuk golongan orang yang selama ini diliputi oleh rahmat Allah. Dan kita perlu keseharian kita ini dengan rahmat Allah itu. Kita sangat perlu dengan rahmat kasih sayang Allah. Yang sangat kita perlukan rahmat Tuhan, keampunannya, keberkahan darinya. Nah, kalau kita berada di masjid, kita sangat mungkin mendapatkan rahmat Tuhan itu. Besar harapan untuk mendapatkan rahmat itu. Kenapa? Kita berada di masjid yang dinamakan masjid itu Baitullah, rumah Allah. Jadi besar harapan kita untuk mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah ketimbang di luar masjid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda, ma jalasa qaumun yazkurunallah illa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah duduk satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah, melainkan meliputi akan mereka oleh rahmat. Wa haffathumul malaikat, dan mengelilingi akan mereka oleh malaikat. Wa zakarahumullah biman indahu, dan menyebut-nyebut akan mereka oleh Allah pada orang-orang yang ada di sisi Allah, yakni malaikat. Bila kita tuh berkumpul-kumpul di tempat yang zikir kepada Allah, termasuk masjid, kan masjid ini sembahyang, banyak berwirid, berbacaan, itu zikir. Nah, kita berkumpul-kumpul di tempat zikrullah ini mengundang turunnya rahmat. Malaikat selalu meliputi, mengelilingi kita. Dan kita disebut-sebut oleh Allah di kalangan malaikat. Puja Tuhan, hai malaikat, yati hambaku dalam dunia. Nah, ini suka di masjid, ini suka berzikir kepadaku. Diungahakan Tuhan, dibangga-banggakan Allah, kita nang suka berzikir di masjid di kalangan para malaikat. Zikir di sini setiap bacaan-bacaan nang menyebut nama Allah, termasuk baca Quran, zikir, salawat, masuk zikir, tasbih, termasuk zikir. Setiap perbuatan atau bacaan yang dinilai ibadah, zikir. Sembahyang termasuk zikir. Jadi setiap perbuatan atau perkataan dinilai ibadah disebut zikir. Termasuk kita majelis ta'lim. Kita majelis ta'lim seperti ini, ya majelis ta'lim, ya majelis zikir. Dibanggakan oleh Allah.
di tengah-tengah malaikat. Cuma salah satu zikir ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu masyhur di kalangan kita pada itu zikir. Wa nadahum munadin ankumu maghfuran lakum. Dan memanggil akan mereka oleh orang yang memanggil. Artinya malaikat pengumuman. Ya malaikat ankumu, bangunlah kalian hai kaum yang berzikir. Maghfuran lakum, halakatnya diampuni bagi kalian. Nah begitu kita selesai di langgar atau di masjid, tadi beramal ibadah, bulik gitu. Nah buliknya kita tuh diampuni Tuhan, sudah dosa. Maghfuran lakum. Qad buddilat sayi'atukum hasanat. Qad buddilat bacanya. Qad buddilat sayi'atukum hasanat. Sungguh diganti segala kejahatan kalian, diganti segala dosa-dosa kalian hasanat dengan kebaikan-kebaikan ini, pahala-pahala. Segala kejahatan kita diganti dengan kebaikan, segala dosa kita diganti dengan pahala. Ini hadis akhrajahu Muslim, warawa Ahmad wal Bazzar wa Tabrani. Jadi bila kita duduk berjamaah seperti ini di masjid, di langgar, di majelis ta'lim, beramal ibadah atau majelis ta'lim, ini majelis nang turunnya rahmat Tuhan, malaikat mengelilingi, dan ini majelis dibanggakan oleh Allah di tengah-tengah malaikat. Bahkan malaikat pengumuman, hai orang-orang ahlul majelis, bila kalian berdiri bangkit meninggalkan majelis itu, kalian diampuni. Diganti segala kejahatan kalian dengan kebaikan. Luar biasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-masajidu maimunatun. Masjid-masjid itu Nabi diberkahi. Masjid-masjid itu diberkahi. Bila kata masjid itu tak kurang langgar. Yang masjidnya ada masjid jami, masjid akbar, pokoknya masjid yang dijumati itu jami. Ada masjid ghairu jami, itu macam langgar. Masjidnya. Nah semua masjid-masjid diberkahi. Kenapa jadi diberkahi? Jadi sembayangi orang. Tiap waktu ada orang azan, ada orang sembahyang, diberkahi. Nah salah satu penyebab berkah rumah kita, rumah yang disembahyangi. Makanya Nabi menganjurkan di rumah tuh jangan kada disembahyangi yang sunat. Karena kalau disembahyangi itu mengundang berkah. Nang wajibnya misal kita di masjid langgar. Nang sunatnya kainak di rumah. Mana parak cukup qabliyah ba'diyahnya di rumah. Nang fardunya ke masjid. Supaya rumah kita ini dapat berkah juga. Ada masjid aja yang diberkahi. Nah masjid-masjid itu diberkahi. Maimunun ahluha, diberkahi penghuni masjid. Ahluha ahlul masjid. Penghuninya siapa? Iya orang-orang yang menyembahyangi penghuninya. Kalau masjid ini tempat yang diberkahi, maka penghuni-penghuninya, artinya orang-orang yang menyembahyanginya akan diberkahi juga. Diberkahi oleh Allah.
Kita kadang merasa benar, kan berkah ini bisa dirasa cuma kadang kau dilihat. Bisa aja ketenangan rumah tangga kita itu berkat kita rencana masjid. Kita kada tahu bisa meragai berkat itu. Kita berusaha pina lancar, pina mudah. Siapa tahu tuh berkat kita sering ke masjid. Karena masjid ini diberkahi dan diberkahi penghuninya. Mahfuzun ahluha. Masjid-masjid itu dipelihara dan juga dipelihara penghuni-penghuninya. Masjid ini dipelihara oleh Allah. Dan siapa-siapa yang suka ke masjid akan dipelihara oleh Allah. Diandaikannya berhadapan dengan satu maksiat, ada taguran di hatinya, sehingga inya kada melangsungkan kemaksiatan itu. Dijaga, diperhatikan oleh Allah. Ini orang suka ke masjid. Ketika berhadapan dan maksiat, inya kada mulus jalan untuk maksiat. Ini ada teguran, kada jadinya. Kenapa? Inya ini suka ke masjid orangnya. Masjid ini dipelihara dan dipelihara penghuninya. Ini seharusnya kita karena bahaya. Alhamdulillah hari ini kita taliung daripada bahaya. Nah, ini barangkali ini berkat kita suka ke masjid. Kita dipelihara. Muzayyanun ahluha. Masjid-masjid ini dihiasi. Dan dihiasi juga ahluha, penghuninya. Masjid ini dihiasi sehingga dipandang indah. Nah, kayak itu juga orang yang suka ke masjid itu, orang memandang nyaman. Pandangan orang, ini orang adil. Ini kada orang pendusta. Di mata orang, ini orang kada orang penipu. Ini orang baik-baik aja. Dilihat muhan aja orang baik aja bang, kada orang penipu. Kenapa orang menilai kayak itu? Orang disuka ke masjid. Ini dihiasi juga. Adalah orang muar melihat masjid. Ada. Masjid ini dihiasi. Ada orang yang muar melihat masjid kecuali orang kafir. Nah, akan dihiasi orang-orang yang suka ke masjid juga. Orang kada muar. Orang kada langsung sangka buruk lawan orang yang suka ke masjid. Lain yang membahanu itu mau orang suka buruk. Membunuh ke masjid, bunuh kada, kena anginnya ke masjid, kena anginnya kada pulang. Kalau orang yang suka ke masjid, tiap waktunya ke masjid, kecualinya garing, kecualinya musafir. Dirinya ini akan dihiasi oleh Allah sebagaimana Allah menghiasi masjid. Sehingga orang ketika memandanginya, orang baik sangka. Orang ketujuh. Orang menilai bagus. Kada menilai aku maling, aku penipu. Kadang itu orang menilai. Karena diri orang ini dihiasi oleh Allah. Kenapa? Suka ke masjid. Fi salatihim. Mereka dalam sembahyang mereka. Nah, dalam masjid sembahyang bisa.
wallahu fi hawaijihim, Allah pada hajat-hajat mereka. Maksudnya Allah mengabulkan hajat-hajat mereka. Orang-orang yang suka ke masjid, bilanya sembahyang, apa yang dimintanya dalam sembahyang dikabulkan oleh Allah. Dalam sembahyang itu ada doa, ihdinas siratal mustaqim, itu doa. Ini akan diberikan oleh Allah. Dalam sembahyang ada doa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Permintaan ini akan dikabulkan oleh Allah. Rabbighfirli, hai Tuhan ampuni aku. Warhamni, hai Tuhan kasih sayangi aku. Wajburni, hai Tuhan perbaiki aku. Jiwa mana rusak diperbaiki akan. Warfa'ni, hai Tuhan tinggi akan derajatku. Warzuqni, beri rezeki aku. Wahdini, beri petunjuk aku ke jalan yang lurus. Wa'afini, sihatkan lahir batinku. Wa'afani, maafi aku hai Tuhan. Nah, doa-doa dalam sembahyang akan dikabulkan oleh Allah. Orang disuruh ke masjid. Ompi masajidihim, mereka di saat berada di masjid-masjid mereka. Nah, selama kita berada di masjid, wallah min waraihim, Allah ada di belakang mereka. Maksudnya apa? Allah memperhatikan mereka. Allah ada di belakang mereka. Selama kita berada di masjid, kita ini diperhatikan oleh Allah, perhatian khusus. Allah memperhatikan seluruh hamba-hambanya. Tapi ada perhatian khusus. Salah satunya orang yang suka ke masjid. Nah, selama kita berada di masjid, kita diperhatikan oleh Allah, perhatian yang khusus. Hadis riwayat Ibnu Hibban, riwayat Anas bin Malik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum tusalli alaihil malaikatu madama bi musallahu allati shalla biha. Sesungguhnya salah seorang di antara kamu bersalawat atas oleh para malaikat. Salah seorang di antara kamu, ujar Nabi, bersalawat atasnya oleh malaikat. Malaikat itu bila bersalawat untuk kita, malaikat ini mendoakan keampunan, rahmat, berkah untuk kita. Ya Allah, rahmati si A, ampuni dosanya, berkahi kehidupannya. Nah, itu salawat malaikat. Nah, salah seorang kamu bersalawat atasnya oleh malaikat, madama bi musalla, selama kekal dia di tempat sembahyangnya, masjid atau langgar. Allati shalla biha, yang dia sembahyang di musallanya tadi. Jadi kita selama berada di masjid, selama berada di langgar, selama itu juga malaikat bersalawat. Sajam kita sajam malaikat bersalawat. Mendoakan, ya Allah berkahi si A, rahmati si A, ampuni dosa-dosanya. Diulang-ulang oleh malaikat. Andaikan kita kada istighfar, cukup istighfar malaikat sudah. Wa tanzilu alaihi rahmah, turun atas seseorang tadi rahmat Tuhan. Wa taqulul malaikat, mengata malaikat, ujar malaikat, Allah marhamhu, ya Allah kasih sayangi dia. Seseorang yang berada di masjid. Nah, malaikat mendoakan malam yuhdis biha, selama tidak berhadas seseorang tadi biha pada musallanya tadi, tempatnya, masjid-masjidnya. Selama kada batal wudhu, sajam kita duduk di langgar di masjid. Didoakan oleh malaikat
selama kada batal wudu. Ini bila batal langsung turun wudu. Jadi kita dapat pulang 2 malaikat. Pun kita batal wudu diganakan madang orang bang kaina. Nah, stop malaikat mendoakan. Nah, faidza ahdasa lam tuqbal salatuhu hatta yatawadda. Apabila berhadas ahadukum salah seorang kamu, batal wudu kita. Lam tuqbal salatuhu, tidak diterima sembahyangnya hatta yatawadda, sehingga dia wudu. Jelas sudah, sembahyang kada wudu kada terima. Supaya diterima wudu. Nah, jadi niat ke masjid, niat nang ke-9, berniat menunggu turunnya rahmat Allah. Dan besar harapan kita akan mendapatkan rahmat itu. Seperti hadis-hadis tersebut. An-niyatul asyirah, niat nang ke-10. Yanwi, dia berniat la'allahu, barangkali dia yatrukuz dzunuba, mampu meninggalkan dosa-dosa, hayaan karena malu, meninggalkan dosa minal ikhwan, daripada saudara-saudara, khasyatan min maktihim, karena takut daripada kemurkaan mereka. Jadi berniat supaya meninggalkan berbuat dosa lawan kawan-kawan. Kan kita di luar barangkali macam-macam. Ya, kok ke masjid ini mengurangi berbuat dosa lawan muslimin muslimat. Kalau bisa meninggalkan sama sekali. Makanya begitu berada di masjid jangan menggibah orang, jangan pada dusta. Kan niat kita mengurangi, kalau bisa meninggalkan berbuat dosa dengan kawan-kawan kita. Takut kawan ini murka, syarik. Bila syarik kita bermasalah, di akhirat bermasalah. Kama ja'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, istahi minallah kama tastahi minar rajulis salih min qaumik. Malulah olehmu dari Allah, sebagaimana engkau malu dari laki-laki yang saleh dari kaum engkau. Ini kita berbuat nang kurang layak, nang kada baik, apalagi maksiat. Kalihatan tuan guru, kalihatan tokoh-tokoh agama, itu sopan. Yang selama ini kita akrab dengan tokoh agama nih. Selama ini kita akrab dengan tuan guru ini. Nah, begitu kita berbuat nang kurang wajar, pas kelihatan sidin, sopan lo kita. Nah, Nabi, hendaklah kita sopan malu kepada Allah ketika berbuat maksiat, seperti kita malu ketika berbuat maksiat kelihatan tuan guru, kelihatan pemuka agama. Ini ada sebagian manusia lawan Tuhannya kada malu berbuat maksiat, tapi bila ketahuan tuan guru, ketahuan pemuka agama, ini sopan. Nah, ini kada pas lawan Tuhan, kada sopan. Seharusnya kepada Allah lebih malu. Nah, jadi maksud Rasulullah, malulah kepada Allah ketika kita berhadapan dan maksiat, sebagaimana engkau malu dengan laki-laki nang saleh tadi. Wa qala Isa alaihissalam, berkata Nabi Isa alaihissalam, jalisu man tudzakkirukumullah ru'yatuh. Ujar Nabi Isa,
kepada umatnya waktu itu. Jalisu sekedudukan olehmu akan orang yang mengingatkan akan kamu kepada Allah, ru'yatulih, melihat siman orang itu. Hendaklah sekedudukan dengan orang. Orang ini mengakibatkan kita ingat kepada Allah. Kita bila melihat sidin itu ingat lawan Tuhan. Bila melihat tingkah laku sidin tadi, ingat kepada Allah. Bila melihat wajah sidin, perbuatan sidin, ingat hati kita kepada Allah. Nah, bila bertamun seperti itu, lazimi sekedudukan dengan mereka. Kalau bisa akrab dengan mereka. Karena dalam hadis itu salah satu tanda orang wali di antara wali Allah, ketika melihat sidin ini, hati kita ingat kepada Allah. Ketika melihat perbuatan sidin, tingkah laku sidin, hati kita ingat kepada Allah. Nah, ini salah satu tanda ini wali Allah. Namun wali itu memang bermacam-macam tingkatan-tingkatannya, bermacam-macam keramat-keramatnya pula. Cuma salah satu tandanya, begitu kita melihat sidin ini, hati kita ingat kepada Allah. Berarti orang ini termasuk kekasih Allah. Namun bertamun kaya itu, sidin dia Nabi Isa lazimi duduk serta mereka. Kalau sidin membuka majelis, hadiri. Kalau sidin sedang bernasihat, hadiri. Kalau bertemuan berduaan, perlu minta nasihat. Pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Kita begitu melihat ini ingat sama Tuhan. Berarti orang istimewa. Kita melihat si A ini tadi kada ingat kepada Allah. Begitu melihat si B ini hati kita ingat sama Tuhan. Berarti orang ini ada perbuatan atau amaliyah nah khususiyah nah Tuhan ketunjuk. Apakah kewian orang yang dikatuhi Tuhan ada tuh? Apakah amalannya yang bujur ikhlas? Ada tuh di lebihnya. Buahnya orang memandang dirinya, orang ingat kepada Allah. Baik dikawani. Wa yazidu min amalikum mantikum, dan menambahi dari amal kamu oleh tutur katanya. Nah, yang kedua, Nabi Isa hendaklah sekedudukan dengan orang. Orang tadi menambah giat kita beramal ketika mendengar tutur katanya. Misal kita waktu melihat sidin ini, memang hati kita kada ingat kepada Allah. Tapi tutur kata sidin ini membuat semangat untuk beribadah. Tutur kata sidin ini membuat hati kita bergairah untuk beramal ibadah. Bagus dikawani. Nah, ini pun orang istimewa juga. Salah satu orang istimewa di sisi Allah, walaupun penampilan biasa kayak orang awam, tapi tutur katanya ini membangkitkan semangat. Nah, asal lemah semangat beramal ibadah jadi rajin. Nah, asal semangatnya lama nuntut ilmu menjadi tambah semangat. Tutur katanya nah harap. Nah, ini orang istimewa juga. Nah, ini jarang berkata, cuma Sidin berkata ini merasap di jiwa orang itu. Nah, ini yang baik kita dekati. Nasihat Nabi Isa. Kenapa Musanif menyebut di sini? Karena nasihat Nabi Isa ini berkecucukan juga dengan nasihat Nabi Muhammad, sama aja. Walaupun Nabi panutan kita Nabi Muhammad, cuma membetuli nasihat Nabi Isa ini bersamaan dengan nasihat Nabi kita. Jadi dibuat sini. Wa yuragibukum fil akhirah,
amaluh, dan menggemarkan akan kamu pada akhirat amaluh kulih perbuatannya. Nanang ketiga aja Nabi Isa, hendaklah sekedudukan dengan orang. Nang orang ini menggemarkan kita urusan akhirat bila melihat gawiannya. Kita bila melihat gawiannya, perbuatannya, membuat hati kita ini tergugah, membuat hati kita ini semakin kepingin akhirat, membuat hati kita ini masih semakin bergairah urusan akhirat, semakin membelakangi urusan dunia. Nah ini orang istimewa juga di situ. Ketika kita melihat sidin, walaupun hati kita lupa kepada Allah. Ketika mendengar kata-kata sidin, ada menggugah hati kita. Tapi ketika melihat gawian sidin nina, tingkah laku sidin nih, membuat kita gemar urusan akhirat. Nah ini orang istimewa jadi di situ. Karena Allah itu menjadikan kekasih-kekasihnya berbeda-beda keistimewaan. Ada kelompok kekasih Tuhan, siapa memandanginya itu hatinya memandang ingat kepada Allah. Ada kelompok kekasih Tuhan ini, siapa mendengar kata-katanya meresap ke dalam jiwa, sadar. Ada kelompok kekasih Tuhan kayak itu. Ada lagi kelompok kekasih Tuhan ini, kalau tutur kata ini kada bisa menyusun kata-kata, yang kada bisa ceramah. Kalau urusan kata-kata, kata koma menggugah hati orang. Tapi tingkah laku perbuatannya ini, tipe memandang, menggairahkan lawan seseorang nama memandang untuk akhirat. Orang istimewa juga. Macam-macam. Dalam hadis innalillah ibadan iza nazaru syaksan aksabuhu sa'adatan. Allah ini ada punya hamba. Allah ini ada punya kekasih-kekasihnya. Bila kekasihnya ini memandang kepada seseorang akan jadi beruntung. Baru memandang. Kekasihnya bila memandang seseorang, orangnya akan jadi beruntung. Ada kekasih Tuhan seperti itu. Nah sini dulu kita. Wakalah hati malasam. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'un lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Waj'alna bil ilmi amila hatta nakuna 'abdan maradiyan indaka wa inda khalqik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.